Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang plasmodium. Perkenalkan, nama saya Dr. Santriani Hadi. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, saya persilahkan kepada Ketua untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi pembelajaran kita hari ini bertujuan tujuan umumnya itu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan parasit apa yang bisa menyebabkan penyakit malaria. Kemudian tujuan khususnya diharapkan manusia mampu menjelaskan daur hidup dari plasmodium, menjelaskan morfologi plasmodium. Kemudian diharapkan mahasiswa ini mampu menjelaskan gejala klinis yang ditimbulkan penyakit yang disebabkan oleh plasmodium. Kemudian mahasiswa juga diharapkan bisa menjelaskan bagaimana cara mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh plasmodium, kemudian bagaimana terapi yang diberikan kepada pasien malaria, ya. Kemudian bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan prognosis penyakit yang disebabkan oleh plasmodium. Plasmodium itu merupakan parasit, ya, yang menyebabkan penyakit malaria. Jadi pertama kali ditemukan adanya penyakit malaria itu dilaporkan sekitar tahun 1753. Baru diketahui bahwa plasmodium adalah parasit yang menyebabkan penyakit malaria itu sekitar tahun 1880. Itu ditemukan oleh Laveran. Nah, sekitar tahun 1885 baru dipelajari oleh Marsiava. Dia mempelajari morfologi dari plasmodium. Marsiava ini mempelajari morfologi plasmodium dengan menggunakan methylene blue di tahun 1885. Untuk epidemiologinya, ya, jadi malaria itu, ya, yang ini yang berwarna biru adalah daerah, ya, transmisi malaria. Kemudian yang segitiga orange ini adalah daerah yang sudah resisten terhadap terapi kloroquine. Kemudian yang bulat berwarna kuning ini daerah yang sudah resisten terhadap sulfadoksin primetamin. Jadi kita perlu, ya. Nah, jadi plasmodium itu sendiri itu terbagi atas 5, ya. Jadi dulu yang kita kenal kan cuma ada 4 plasmodium. Ada Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, dengan Plasmodium ovale. Nah, baru sekitar tahun 2010 ditemukannya ternyata ada Plasmodium pnolesi. Ya. Itu di daerah Kalimantan sekitar tahun 2010 baru ditemukan. Jadi memang jenis yang paling banyak yang kita temukan di Indonesia itu adalah Plasmodium falciparum dengan Plasmodium vivax. Untuk Plasmodium malaria paling banyak ditemukan di Provinsi Lampung, NTB, Papua. Kemudian Plasmodium ovale sendiri banyak ditemukan di NTT dan Papua. Nah, di daerah Kalimantan, ya, ditemukan adanya Plasmodium pnolesi. Ya, pnolesi ini dulu banyak menginfeksi monyet, ya, atau hewan primata. Nah, sekarang baru mendapatkan ternyata ada Plasmodium pnolesi juga ini bisa menginfeksi manusia di tahun 2010 di daerah Kalimantan. Nah, kita pelajari dulu tentang daur hidup plasmodium. Jadi plasmodium itu daur hidupnya ada di manusia juga. Dia akan melakukan juga daur hidup di nyamuk Anopheles betina. Jadi fase aseksualnya pada manusia, ya, di tubuh manusia. Kalau fase seksualnya atau biasa kita sebut dengan sporogoni, dia itu melakukan proses daur hidupnya di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Nah, di dalam tubuh manusia yang biasa kita sebut dengan fase aseksual skizofreni, ya. Nah, itu letaknya itu di dalam sel hati.
ya, ada yang di dalam sel hati, kemudian nanti dilanjutkan daur hidupnya itu dia akan berada di eritrosit. Ya, jadi di sel hati itu biasa kita sebut dengan skisogoni eksoeritrosit, sedangkan yang berada di eritrosit atau sel darah merah kita sebut dengan skisogoni eritrosit. Nah, baiklah kita mempelajari daur hidup parasit. Jadi jika manusia ya digigit oleh nyamuk Anopheles betina, nah ternyata nyamuk Anopheles betina ini mengandung ya sporozoid. Sporozoid ini kan bagian daripada plasmodium. Ternyata sporozoid ini ada di dalam kelenjar liur nyamuk Anopheles betina yang menggigit manusia. Nah, nanti sporozoid ini akan masuk ke tubuh manusia ya. Dia cuma membutuhkan waktu sekitar 30 menit, jadi setengah jam sampai 1 jam lah ya. Jadi sporozoid ini akan tiba di sel-sel parenkim hati manusia. Ya. Nah, nanti sporozoid ini di dalam sel-sel parenkim manusia ya, dia akan membentuk yang namanya skison hati. Nah, di skison hati ini ada dia mengandung merozoid. Jadi dalam skison hati ini ya, dia mengandung merozoid. Tidak semuanya sporozoid di dalam tubuh manusia dia akan menjadi suatu skison hati. Ya, untuk sporozoid Plasmodium vivax dengan oval, nah sporozoid ini akan menjadi hipnozoid. Jadi dia tidak menjadi skison hati, dia menjadi hipnozoid. Ya, makanya kita sebut dengan daur hidup skisogoni eksoeritrosit primer. Nah, setelah manusia ini mengalami daya tahan tubuh yang menurun, jadi sistem imun yang menurun, hipnozoid ini akan aktif, ya, dia akan menjadi bentuk skison hati. Jadi dia akan membentuk skison hati. Skison hati ini kan di dalamnya ada merozoid. Nah, disinilah kita sebut dengan skisogoni eksoeritrosit sekunder. Ya, jadi sampai sini mengerti ya. Jadi untuk Plasmodium vivax dengan Plasmodium oval, sporozoid ini tidak langsung membentuk skison hati, tetapi dia akan menjadi hipnozoid atau skison yang tertidur. Ya. Tetapi untuk skison Plasmodium oval, Plasmodium falciparum dan Plasmodium malariae, sporozoid ini ya akan langsung membentuk yang namanya skison hati. Ya. Nah, skison merozoid yang ada di skison hati ini akan mengalami pembelahan terus-menerus sehingga skison hati ini akan pecah ya, di dalam hati ya, di dalam sel-sel parenkim hati. Ini akan pecah. Ya, sehingga skison hati yang mengandung merozoid ini akan mengeluarkan merozoid. Sebagian merozoid ini akan dicerna oleh sel Kupffer ya. Tetapi sebagian lagi sel merozoid ini akan keluar mencari sel darah merah. Dia mencari eritrosit. Nah, di dalam eritrosit ini ya, merozoid ini akan berkembang menjadi trofozoid muda, kemudian dia akan menjadi trofozoid tua. Nah, nanti dia akan berkembang lagi menjadi skison muda, skison tua. Nah, jika dia mengalami perkembangan membelah terus-menerus ya, atau mengalami perkembangan, nah skison tua ini akan pecah menjadi merozoid. Nah, disinilah akan terjadi pasien akan mengeluhkan yang namanya demam pada pasien malaria. Nah, untuk daur ini ya, dari trofozoid, skison, merozoid ini akan dia berkembang terus ya, melalui 2 sampai 3 kali siklus. Ya, jadi ini merozoid akan mencari lagi eritrosit yang lain yang belum terinfeksi, dia akan menginfeksi lagi sel darah merah sehingga di dalam eritrosit itu merozoid akan berkembang lagi menjadi trofozoid.
berkembang lagi menjadi skison, dan akhirnya skison menjadi pecah, mengeluarkan lagi merosoit. Merosoit akan mencari lagi eritrosit yang normal, dia akan menginfeksi lagi, sehingga ini akan berulang 2-3 kali siklus. Setelah 2-3 kali siklus, ya, merosoit ini akan berkembang menjadi makrogametosit dan mikrogametosit. Mikrogametosit ini adalah yang jantan, ya, yang makrogametosit ini adalah betina. Untuk Plasmodium malariae, ya, ini lagi-lagi sama, ya, hospes definitifnya dia berada di nyamuk Anopheles betina, kemudian hospes perantaranya adalah manusia, kemudian penyakit yang ditimbulkan Plasmodium malariae adalah malaria quartana. Ya, sama dengan Plasmodium yang lain, kita akan temukan di daerah tropis dan subtropis dan tersebar di seluruh kepulauan. Khasnya kalau Plasmodium malariae itu kita lihat eritrosit yang terinfeksi itu dia mengecil, dia punya eritrosit. Ya. Jadi dia mengecil, ya, dia punya eritrosit. Ya. Cincinnya 1/2 sel darah merah. Ya. Jadi dia agak lebih besar, ya. Ini. Nah, kita perhatikan saja, kalau ternyata dia lebih kecil daripada sel darah merah, ya, yang normalnya, itu pasti Plasmodium malariae. Kayak gini, ya. Ini mengecil, ya. Ini kan yang ukuran yang normalnya, kayak ini, ya. Nah, ini eritrosit yang terinfeksi Plasmodium malariae. Ya. Jadi cincinnya itu 1/2 ukurannya. Kalau Vivax kan tadi 1/3, kalau falciparum dia 1/4, ya, cincinnya. Kalau Plasmodium malariae itu 1/2, jadi besar dia punya cincin. Ya, itu pada tropozoit muda. Kemudian kita lihat lagi eritrosit yang terinfeksi itu mengecil. Ya, ini ukuran yang normal, ini mengecil yang terinfeksi. Nah, ini skison muda, ya. Jadi kalau ini kan mengecil, ya, daripada ini ukuran yang normal, ya, eritrosit yang normal yang mengecil. Nah, pasti pemikiran kita kalau mengecil pasti Plasmodium malariae, ya. Kemudian kalau kita lihat ternyata ada 2-4 merosoid, nah pasti itu masih skison muda. Tetapi kalau kita sudah lihat 8-10 merosoid, kemudian eritrositnya mengecil, itu pasti Plasmodium malariae skison tua. Ya. Nah, ini khasnya, Dek, ya. Ini seperti bunga ros karena dia punya pigmen di tengah 8-10, ya. Nah, ini adalah makrogametosit, ya. Ini bentuk oval, ya. Lagi kita lihat dia mengecil, ya. Ini kan ukuran yang normalnya, ya. Normalnya ini mengecil ini. Ya. Jadi kalau dia nantinya tersebar di pinggir-pinggir, ya, itu makrogametosit. Kalau mikrogametosit intinya di tengah, ya, besar, difus, ya. Nah, khas pada Plasmodium oval, ya, kita lihat, ya, kalau kita lihat dari hospesnya, hospes definitif dari Plasmodium oval, dia sama, ya, nyamuk Anopheles betina, kemudian hospes perantaranya manusia, ya. Penyakitnya kita sebut dengan malaria oval. Nah, ini dia paling banyak memang di daerah Afrika Barat, ya. Di Papua tentunya kita banyak temukan ini Plasmodium oval di Papua, di Pulau Timor, di Flores. Nah, ini Plasmodium morfologi dari Plasmodium oval ini khas sekali, Dek. Jadi eritrosit yang terinfeksi ini membesar, tetapi kalau kamu lihat walaupun dia membesar, itu bentuknya dia bergerigi, ya, irregular. Jadi oval itu irregular, tidak beraturan sekali. Ya. Jadi ini sepertiga sel darah merah, jadi hampir sama dengan Vivax. Ya. Cuman ini kalau trofozoit muda pada Plasmodium vivax, ya, eritrositnya itu dia betul-betul bulat, ya, oval. Kalau ini dia irregular, ya, amoeboid dia. Jadi semuanya amoeboid. Kalau oval itu pasti amoeboid. Ini 2-4 merosoid. Kamu lihat ada 2-4 merosoid, ternyata dia irregular, pasti ini
Plasmodium oval. Sama dengan ini, berkumpul di tengah juga, dia punya pigmen, dia memiliki 8-10, cuman dia fimbriae, irregular ya, tidak beraturan, pasti itu oval dia. Dan dia bentuk skison tua. Untuk makrogametosit dan mikrogametosit ya. Ya, ini intinya padat di pinggir ya. Ini. Nah, ini adalah inti ya, di tengah tapi difus ya. Kalau ini intinya di pinggir-pinggir ya. Nih dia. Tapi padat. Jadi intinya di pinggir. Kalau ini intinya tersebar. Nah, walaupun di tengah. Nah, untuk malaria, plasmodium ya, jadi plasmodium bagaimana orang bisa menginfeksi orang lain ya. Ini kalau dari alamiahnya kan dari daur hidupnya ya pastilah dari tusukan vektor, dari kita tergigit Anopheles betina ya, nyamuk Anopheles betina itu alami. Yang masalahnya dia juga bisa menular melalui induksi, misalkan orang kita transfusi darah, ternyata transfusi darah pendonor kita itu adalah mengandung eritrosit yang sudah terinfeksi plasmodium, misalkan. Kemudian melalui transplasenta, misalnya dari ibu ke anaknya, itu bisa ya, kemudian suntikan, kemudian bisa nggak sengaja. Nah, ini khas ya, kalau demam biasanya kan demam dulu baru menggigil. Kalau misalkan di malaria khasnya ya, jadi gejala klinis yang khas memang demamnya itu jadi 30 menit sampai 20 15 menit sampai 1 jam itu ya dia menggigil dulu. Jadi ada pasti fasenya dia menggigil dulu. Setelah menggigil baru dia demam tinggi. Jadi pasti dia menggigil dulu baru demam. Ini saya ingat sekali almarhum ya. Itu dia selalu mengajarkan kalau dia menggigil baru dia demam pasti itu malaria. Jadi menggigil dulu sekitar 15 menit sampai 1 jam, baru diikuti dengan demam tinggi. Nah, fatalnya lagi dia ada berkeringat. Ya, jadi sudah demam tinggi, betul-betul kayak basah dia punya baju berkeringat 2-4 jam. Ya, nah berbeda, ya berbeda. Jadi biasa kan hilang timbul ini demamnya. Ya, kalau plasmodium vivax dan plasmodium oval demamnya itu timbul setiap 48 jam. Kalau plasmodium malaria dia timbulnya setiap 72 jam sesuai dengan daur hidup skizogoni eritrosit. Ya, jadi proses daur hidupnya yang berada di eritrosit. Ini dia akan yang tadi yang dari trofozoid membentuk skisan, terus nanti skisannya pecah. Nah, dia membutuhkan waktu. Kalau Vivax kan tadi memang dia lebih dari 48 jam ya. Kalau falciparum dia kurang dari 48 jam. Jadi ini sesuai dari tadi daur hidupnya. Jadi kalau kita sudah tahu daur hidup daripada plasmodium ya, pasti kita bisa tahu ya bahwa ini pasti plasmodium falciparum karena dia punya demam ini gara-gara waktu terjadi pecah ya skisonnya. Nanti mengeluarkan merosoid. Nah, waktu mengeluarkan merosoid inilah terjadi demam pada pasien. Kemudian anemia. Iya, ini tadi eritrosit yang pecah ya. Jadi anemia, jadi eritrosit tadi yang terinfeksi malaria ini yang plasmodium ini. Ya, jadi plasmodium yang menginfeksi eritrosit ini sehingga eritrosit yang normal berkurang. Nah, kita lihat nanti pada pemeriksaan serologi, ternyata ada anemia normositik normokrom. Nah, nanti kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan darah. Nah, untuk splenomegalinnya biasanya 2 minggu setelah terjadi demam akan kita lihat adanya limpa yang membesar. Jadi kita perlu tahu pemeriksaan splenomegali. Nah, untuk mendiagnosa, saya kira tadi demam yang diawali menggigil, baru demam, ya, baru berkeringat. Ya. Kemudian pada pemeriksaan parasitologi ini biasanya kita lakukan ya, ini sel darah tipis ya, dengan sel darah merah yang tebal. Ya. Jadi kita ambil ya, itu darahnya, jadi kita
lihat. Jadi kita ambil darah pasien, kita lihat di mikroskop. Jadi kita lihatlah tadi yang seperti saya ajarkan morfologinya untuk melihat apakah ini Plasmodium falciparum, apakah ini Plasmodium. Intinya kita mulai dulu, ada tidak sel darah yang terinfeksi? Kalau ada sel darah terinfeksi, cepat cari, jangan sampai ada sel darah yang sama dengan sel darah merah yang normalnya. Jangan sampai ini adalah Plasmodium falciparum, karena ini adalah Plasmodium yang menyebabkan malaria yang paling fatal. Ya, terapi yang kita tahu, ya, jadi harus kita tahu bahwa nih apa yang kita mau kasih, kita sudah tahu morfologinya, kita sudah tahu ya daur hidupnya, kita jangan sampai kita sudah tahu semuanya, kita tidak tahu mau bikin apa sama pasien. Ya, jadi harus tahu bahwa ini obatnya adalah kloroquine, primaquine, kina, ya, sulfadoxin, primetamin. Ya. Kemudian prognosis, saya kira kalau misalnya kita cepat mengetahui ya ternyata ada demamnya ternyata didahului dengan menggigil, demam, berkeringat ya. Nah, kalau dia cuman infeksi Plasmodium vivax atau oval ya, kita tidak perlu terlalu khawatir masalah kalau misalkan kita periksa ternyata dia adalah Plasmodium falciparum. Nah, ini adalah infeksi yang berat, jadi prognosisnya kurang bagus kalau malaria falciparum. Nah, ini referensinya, Dek, kalau misalnya kalian mau cari tahu ya, mempelajari lebih lanjut tentang malaria dan Plasmodium. Mungkin ada yang mau bertanya, sayang? Izin bertanya, Dok. Oh iya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Dok. Izin bertanya, Dok. Apakah ibu hamil yang terinfeksi malaria berisiko menginfeksi janin, Dok? Terima kasih banyak, Dok. Iya. Jadi ibu hamil kan kalau misalkan dia anemia mikrositik hipokrom ya, itu akan mengalirkan darah, sel darah merahnya yang sudah terinfeksi melalui plasenta ya ke janinnya, sehingga janinnya ini juga akan terinfeksi. Jadi sel darah merah ini dia juga mengandung ya sel darah merah yang mengandung Plasmodium, sehingga nanti fatalnya janinnya bisa cacat ya, kemudian bisa KJDR, kematian janin dalam rahim, atau bisa lahir prematur ya. Itu fatal-fatalnya, Dek. Jadi malaria ini memang bisa menginfeksi janinnya juga dari ibu yang terinfeksi malaria. Bayi juga bisa lahir dengan berat janin rendah. Jadi memang dia karena dari anemianya, jadi eritrosit ya, eritrosit yang terinfeksi Plasmodium ini fatalnya dia ternyata bisa mengalirkan ya melalui plasenta ke janinnya. Mungkin ada lagi, sayang? Izin bertanya, Dok. Oh, iya. Terima kasih banyak, Dok, atas kesempatannya. Jadi kebetulan, Dok, barusan saya dari daerah Papua yang mana kita tahu sebagai banyak-banyak di sana penyakit malaria, Dok, endemik di sana. Nah, di sana memang saya lihat kalau misalnya ada tadi yang dokter sebut itu menggigil, terus kemudian demam, pasti langsung cek DDR-nya. Cek DDR-nya, oh ternyata malaria. Nah, yang mau saya tanyakan, Dok, dari apa yang saya baca dan saya lihat juga, ternyata ini gejalanya, Dok, sering berulang pada ini penyakit malarianya. Nah, apa kira-kira, Dok, yang menyebabkan pada malaria ini
sering berulang dok pada orang yang sudah terkena malaria bisa kembali berulang gitu dok. Terima kasih dok. Terima kasih banyak Dek atas pertanyaannya. Jadi kita harus pahami itu, ya. Pahami bahwa daur hidup, ya, daur hidup dari Plasmodium memang di sini ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa tadi ya kelenjar liur yang mengandung sporozoit ya, ini akan masuk ke dalam tubuh manusia ya melalui gigitan tadi ya dari nyamuk Anopheles betina. Nah, sporozoit ini ya, harusnya kan ini menjadi skison hati, yang mana skison hati ini akan mengandung merozoit. Nah, ternyata pada Plasmodium tertentu, khususnya Plasmodium vivax dan Plasmodium oval, ya, sporozoit ini ya tidak menjadi skison hati, tetapi dia menjadi hipnozoid. Dia tertidur di situ, dia cukup ya, tertidur. Jadi kalau selama daya tahan tubuh seseorang itu ya, asalkan dia hanya terinfeksi Plasmodium vivax dan Plasmodium oval, ya, ini tidak ada masalah. Dia tidak akan menimbulkan suatu gejala karena dia tertidur di sini. Jadi di sini dia ya, tidak menjadi skison hati. Tetapi kapan dia mengalami daya tahan tubuh yang menurun, hipnozoid ini akan aktif. Dia akan aktif. Dia akan menjadi skison hati sehingga dia akan melanjutkan daur hidupnya menjadi dia akan mengeluarkan merozoid. Nah, merozoid ini yang fatal karena dia bisa ke sel darah merah ya, sehingga dia akan menjadi trofozoid, skison, merozoid dan sehingga dia menimbulkan demam. Inilah akhirnya kita bilang dia kambuh lagi. Ya. Nah, kalau dia ternyata fatalnya ya, kalau dia sudah masuk di sini ya kelenjar ya, digigit, ternyata dia langsung hipnozoid karena dia adalah sporozoid dari Plasmodium vivax dengan oval, dia menjadi hipnozoid. Dia tidak akan melanjutkan menjadi skisogoni eksoeritrosit sekunder. Dia akan stuck di sini saja. Dia di skisogoni eksoeritrosit primer saja. Pokoknya selagi dia daya tahan tubuhnya bagus, ya tidak ada masalah. Dia akan ini semua yang sporozoid ini akan menjadi hipnozoid saja. Beda dengan Plasmodium falciparum dengan malaria. Dia akan melanjutkan terus-menerus. Makanya dia parah sekali ya. Ini kalau kita terinfeksi dengan Plasmodium falciparum, dia akan melanjutkan terus-menerus. Ya. Sehingga nanti terjadi splenomegaly. Kalau di sini kan tidak terjadi splenomegaly karena tidak ada demam sama sekali. Ya. Dia kan langsung tidur saja, hipnozoid. Nah, tergantung. Makanya biasanya orang di sana itu ya, di Papua itu dia memperbaiki daya tahan tubuh. Ada buah merah, apa ya, kemudian harus tidur yang bagus, makan tepat waktu. Memang dia punya ini untuk memperbaiki daya tahan tubuhnya. Makanya kita kalau misalnya kapan dia turun, ya daya tahan tubuhnya muncullah ini. Nah, itu kalau misalkan memang dia terinfeksi Plasmodium vivax dan Plasmodium oval. Atau ya, Plasmodium vivax atau Plasmodium oval. Nah, disinilah dia, ada lagi deh pertanyaan? Ada lagi sayang? Kalau tidak ada, mungkin ya, saya akhiri saja ya, pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pertemuan kita hari ini ya berguna bagi banyak orang dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.